Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai 11 materi dari mata kuliah manajemen layanan pelanggan. Yang pertama, saya Aura Aisyah Wardani, di sini selaku moderator, dan rekan saya yaitu Abu Faras dan Akim Khairullah. Di sini yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai 11 materi dasar, yaitu yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai customer service. Di sini ada poin-poin pentingnya yaitu introducing customer service, profesi customer service, serta perbedaan antara customer industri dan customer dan service sektor. Untuk customer service sendiri adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang karyawan untuk dapat memberikan pengetahuan akan produk dan jasa kepada pelanggan internal maupun eksternal dengan cara mengetahui dan memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga mendapatkan nilai kepuasan dari pelanggan. Untuk perbedaan service industri dan service sektor yaitu service industri adalah istilah untuk menggambarkan perusahaan dengan mengutamakan bisnis yang bergerak dalam penyediaan layanan. Sementara service sektor yaitu perusahaan yang menyediakan beberapa bentuk pelayanan kepada konsumen atau pelanggan, baik penelitian, pengembangan, manufaktur, dan produk. Untuk profesi customer service sendiri, diantaranya ada customer service representative, customer support specialist, customer success manager, account manager, dan masalah representative. Selanjutnya ada service culture. Di sini poin-poin penting dari service culture yaitu introducing service culture, membangun service strategi, serta strategi membentuk service culture yang positif. Service culture sendiri yaitu sebuah lingkungan layanan terdiri dari beberapa faktor, termasuk nilai, keyakinan, norma, ritual, dan praktik dari kelompok atau organisasi tertentu. Untuk membangun service strategi ada dua, yaitu menciptakan service culture yang pastikan semua karyawan terlibat planning dan brainstorming, serta customer di mana ada attracting, retaining, dan responsibility. Untuk strategi membentuk service culture yang positif, yaitu diantaranya seperti mengeksplor visi dari perusahaan, mengkomunikasikan budaya dan visi perusahaan customer, serta menunjukkan perilaku yang baik. Selanjutnya ada komunikasi verbal dan non-verbal. Di sini poin pentingnya yaitu mengenai komunikasi yang efektif dan positif, komunikasi dua arah, perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal. Untuk komunikasi efektif atau positif sendiri yaitu dalam komunikasi verbal dan non-verbal dapat meningkatkan pemahaman, keterbukaan, menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan yang positif, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah. Di sini melibatkan dua individu atau lebih yang bertindak sebagai pengirim dan penerima pesan yang menerapkan semua unsur-unsur komunikasi interpersonal. Selanjutnya ada perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal. Untuk komunikasi verbal sendiri yaitu melibatkan kata-kata atau bahasa yang tertulis untuk menyampaikan pesan. Contohnya berbicara dengan seseorang atau mengirimkan pesan teks. Untuk komunikasi non-verbal yaitu melibatkan penggunaan isyarat tubuh, ekspresi ekspresi wajah dan ada suara untuk menyampaikan pesan. Contohnya seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah dan gerakan mata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abu Faris. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik pendengar yang baik. Yang pertama, mengapa mendengarkan sangat penting? Mendengarkan adalah salah satu aspek paling penting dalam komunikasi efektif. Yang pertama, membuka diri, penuh perhatian, menghindari kesalahpahaman, memahami masalah pelanggan. Untuk poin yang kedua, karakteristik pendengar yang baik yaitu empati, memahami, kesabaran, perhatian, objektivitas. Untuk poin yang ketiga yaitu strategi untuk meningkatkan pendengaran, yaitu yang pertama persiapkan diri, dengarkan secara aktif, beri kesempatan pelanggan berbicara, tunjukkan kesediaan untuk mendengarkan, dan tunjukkan empati. Interaksi N nama, T tawarkan bantuan, T terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengidentifikasi perilaku pelanggan. Yang poin pertama yaitu perilaku pelanggan. Pengamatan mengenai kecenderungan tindakan atau perilaku yang ditunjukkan ketika berhadapan dengan orang lain maupun saat mengerjakan tugas. Fungsinya yaitu sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi perilaku dari individu. Poin kedua, mengidentifikasi gaya perilaku. Yang pertama, rasional, perilaku ditandai dengan tenang, reflektif, fokus pada petugas, dan sistematis. Yang kedua, inkuisitif, rasa ingin tahu. Perilaku ditandai dengan menjadi introvert terhadap informasi pribadi. Decisif, tegas, perilaku ditandai dengan pendekatan langsung tanpa basa-basi kepada orang-orang. Untuk poin yang ketiga yaitu proses pemecahan masalah. Proses yang digunakan oleh penyedia layanan untuk membantu pelanggan dalam menentukan dan memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, menyusun dan menganalisis data, mengidentifikasi cara alternatif, mengevaluasi alternatif, membuat sebuah keputusan, dan memonitor hasilnya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Akpin Khairullah.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengidentifikasi service recovery. Yang pertama ada introducing service recovery. Service recovery merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau bisnis untuk mengatasi dan memperbaiki kesalahan atau kegagalan dalam pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya. Terus yang poin kedua ada 5 tahapan service recovery. Yang pertama ada meminta maaf dengan tulus atas kesalahan atau kegagalan dalam pelayanan yang diberikan. Kedua, memberikan solusi atau tindakan yang cepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Ketiga, menunjukkan empati. Penting untuk menunjukkan empati dan belas kasih kepada konsumen. Keempat, menawarkan kompensasi yang sesuai dengan kerugian atau ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Yang kelima, melakukan tindak lanjut atau follow up dengan pelanggan untuk memastikan bahwa masalah telah terselesaikan dengan baik dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada customer service. Yang kedua ada etika pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Etika pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada telepon di layanan pelanggan. Sapa pelanggan dengan ramah dan sopan. Dengarkan dengan seksama keluhan atau pertanyaan pelanggan. Yang kedua ada etika fax. Pastikan faksimili dikirim ke nomor yang benar. Pastikan dokumen yang dikirim sudah jelas dan lengkap. Ketiga ada etika email. Gunakan salam yang sopan dan sesuai dengan waktu terkirimnya email. Terus gunakan bahasa yang jelas dengan mudah dipahami. Keempat, mengambil pesan secara profesional. Dan jangan lupa mencatat nama dan nomor telepon pelanggan. Dengarkan dengan seksama pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Pertama ada definisi meningkatkan loyalitas pelanggan dalam customer service. Meningkatkan loyalitas pelanggan dalam customer service adalah upaya untuk membuat pelanggan merasa puas dan terikat dengan merek atau perusahaan melalui pelayanan yang berkualitas dan responsif. A diverse world. Yang pertama ada introducing customer service in a diverse world. Customer service in a diverse world adalah kemampuan layanan pelanggan untuk mengakomodasi berbagai macam kebutuhan, preferensi, dan latar belakang budaya dari pelanggan yang berbeda-beda. Terima kasih, bisa dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.